Halo, selamat malam semua. Hari ini 30 Juni 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan due date penyampaian laporan keuangan kuartal 1 2020 dari emiten-emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia ya. Di mana memang pada tahun 2020 ini Bursa Efek memberikan toleransi penyampaian laporan keuangan kuartal 1 itu sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Nah, Bapak Ibu ketahui juga bahwa pada hari ini khususnya ya, terdapat duo emiten kertas kita, yaitu INKP dan Tekim yang juga merilis kinerja laporan keuangan kuartal 1 mereka ya. Dan ternyata hasilnya sangat amazing ya Bapak Ibu ya. Teman-teman semua ya, sangat bagus. Seperti itu. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk saya coba berikan informasinya karena harga sahamnya pun terapresiasi dengan cukup signifikan pada hari ini ya oleh pelaku pasar. Nah, pada seri bedah cepat LK kali ini Bapak Ibu ya, saya hanya akan fokus untuk melakukan ulasan pada segmen profit and loss, di mana tujuannya adalah saya ingin membantu rekan-rekan semua yang mungkin dalam hal ini belum terlalu mengerti cara membaca laporan keuangan, agar bisa mendapatkan informasi yang lebih reliable sehingga bermanfaat untuk membantu keputusan investasi maupun trading dari rekan-rekan semua. Oke, baik sebelum masuk ke dalam ulasannya, izinkan saya memperkenalkan juga free channel Telegram saya di @smsaham, di mana pada channel Telegram ini saya akan menginformasikan berbagai macam update ulasan teknikal saham per harinya, serta rekomendasi trading saham yang berpotensi big gain dengan kombinasi daripada analisa fundamentalnya. Untuk link join channel ini bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke ulasannya. Pada bagian pertama ini Bapak Ibu, saya akan memberikan ulasan profit and loss daripada INKP ya. Di sini pada tahun 2020 ini ya, di 31 Maret 2020 terlihat bahwa memang INKP secara revenue ternyata masih bisa sedikit ya, masih meskipun tumbuhnya tipis, flat gitu ya, tapi masih bertumbuh, di mana mereka juga dapat melakukan efisiensi pada beban pokok ini terlihat ya. Jadi beban pokoknya revenue-nya naik, tapi beban pokoknya ini malah mengalami penurunan ya. Ini sangat bagus sehingga dapat menjaga laba bruto mereka. Jadi laba bruto mereka, gross margin-nya tetap mengalami pertumbuhan. Ini jelas top line mereka ini sangat baik, Bapak Ibu ya. Nah, dari sisi beban usaha sendiri, saya tidak melihat ada namanya hal-hal yang sedikit perlu kita considerkan. Ya, ini normal-normal saja. Laba usahanya juga normal-normal saja nih, dihasilkan dari top line dikurangi dengan penjualan juga beban umum seperti itu ya. Nah, pada bagian penghasilan atau beban lain-lain di sini terdapat hal yang menarik, yaitu pada pos keuntungan atau kerugian selisih kurs neto. Ternyata di sini terdapat keuntungan selisih kurs ya yang lumayan signifikan. Ini sebesar 62 juta dolar Bapak Ibu ya. Perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan INKP dan Tekim ini itu direpresentasikan dalam bentuk mata uang asing yaitu US dollar, di mana satuannya itu dalam ribuan dolar AS, sehingga ini angkanya berarti menunjukkan bahwa angkanya adalah puluhan juta ya. Kalau untuk angka ini sekitar 62 juta 729 US dollar seperti itu. Ini cukup signifikan Bapak Ibu ya, cukup signifikan. Dan menariknya ini kalau kita perhatikan memang laba kurs ini dihasilkan oleh penguatan USD ya terhadap IDR ya. Berarti memang secara di kuartal 1 sendiri karena IDR mengalami pelemahan ini menguntungkan ya, memberikan keuntungan yang signifikan kepada INKP. Nah, hari ini kita lihat bahwa dari pos ini terus dijumlahkan menjadi laba sebelum taksiran pajak itu sebesar 186 juta US dollar ya, sehingga menghasilkan laba neto sebesar 179 dipotong dengan taksiran pajak seperti itu. Dan dari laba neto yang diatribusikan kepada entitas induk didapatkan 179 juta US dollar seperti itu ya. Dan EPS yang diperoleh itu meningkat signifikan, yaitu dari 0,013 dolar penuh di tahun 2019 kuartal 1 menjadi 0,0327 di kuartal 1 2020 seperti itu ya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan dua asumsi perhitungan valuasi harga daripada INKP berdasarkan data-data pada laporan keuangan ini. Oke, untuk asumsi pertama saya akan buka sebagai berikut. Jadi untuk asumsi pertama Bapak Ibu ya, kita akan gunakan harga INKP itu pada tanggal 29 Juni 2020. Kenapa kok menggunakan harga 29 Juni bukan harga 30 Juni? Ya, karena ini logika saja sih Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kita memerlukan harga awal, harga di mana
harga sahamnya belum terapresiasi. Sehingga dari sini kita bisa memperkirakan potensi upside dari harga awal tersebut dengan melakukan perhitungan kalkulasi daripada harga wajar emiten berdasarkan angka-angka pada laporan keuangannya. Jadi kan akan lebih fair ya kalau kita hitung dari awal, dari posisi sebelum diapresiasi oleh market dengan adanya rilis laporan keuangan pada hari ini, itu sekiranya bisa potensi upside-nya bisa ke berapa, seperti itu ya. Nah, dari sini saya dapatkan data bahwa di tanggal 29 Juni 2020 ini last price-nya adalah 5.550 ya, seperti itu. Dengan kurs 14.300. Ya, oleh karena itu dari sisi laba USD-nya itu sebesar 179. Jadi kita pakai yang entitas induk ya, bukan pakai yang total. Kemudian dari sini kita perlu konversikan kembali ini ke dalam IDR karena kita perlu menghitungnya dengan membagi dengan lembar saham. Jadi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu dari 0,0327 yang diambil dari sini nih di bagian pos ini itu diambil di sini kita hitungkan ke dalam IDR. Jadi tinggal Bapak Ibu kali saja dengan kursnya ya yang sudah terhitung seperti itu. Nah, tinggal dikali saja. Kemudian setelah dikali, Bapak Ibu harus anualiskan. Karena ini adalah laporan keuangan kuartal 1, jadi harus dianualiskan seperti itu. Ya, kita dapatkan angkanya sebesar Rp1.874 ya. Nah, dengan PI pada saat itu, pada saat tanggal 29 Juni, jadi kalau kita asumsikan rilis market 30 rilis laporan keuangan tanggal 30 Juni, berarti PI-nya sebelum harganya naik itu dihitung di kisaran 2,96 kali Bapak Ibu ya. PI-nya berdasarkan EPS annualized ini adalah sekitar 2,96 kali. Nah, ini sekali lagi saya menggunakan pendekatan valuasi double PI yang saya perkenalkan sebelumnya. Ya, ini saya bisa pakai target terdekatnya yaitu di 5,92 PI ya. Target PI-nya adalah 5,92 kali, yaitu kurang lebih 2 kalinya dari harga PI yang kita hitung dari harga INKP di harga 5.550. Seperti itu, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dapatkan harga atau target price daripada INKP berdasarkan PI target tersebut kita kalikan dengan EPS annualized-nya, ya, yaitu kurang lebih di harga 11 ribuan. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dari sisi skenario optimistiknya ini kita dapatkan view bahwa INKP berpotensi kembali naik di harga 11 ribuan. Jelas ini merupakan sebuah, menurut saya banyak juga pelaku-pelaku pasar yang mengharapkan ini kembali terjadi ya. Ya kita harapkan bersama bahwa ini bisa terjadi, apresiasi ini terus berlanjut, ada kemungkinan atau ada potensi bahwa INKP akan merujuk harga tersebut. Kita harapkan bersama. Namun sekali lagi seperti yang saya informasikan bahwa dalam melakukan estimasi kalkulasi harga wajar, Bapak Ibu perlu memberikan atau melakukan pendekatan dalam menggunakan berbagai asumsi ya. Jadi contoh yang kedua ini saya akan menggunakan asumsi di mana laba kurs ini akan saya take out Bapak Ibu. Ya, kenapa seperti itu? Kembali lagi ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa IDR melemah secara signifikan di kuartal 1 2020. Namun di kuartal 2 sejak mulai bulan April itu sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan juga ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa laba laba kurs ini itu bisa dikatakan tidak akan bertahan Bapak Ibu ya. Jadi secara logika kita mengatakan bahwa angka ini bisa kita estimasikan atau bisa kita take out dari asumsi yang akan kita pergunakan ya. Jadi pada langkah kedua ini saya pergunakan asumsi di mana laba selisih keuntungan kurs ini akan saya take out seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa hitung di situ, tinggal ini dibuang, ya ini di take out saja, kurang lebih 62.000 di take out, dihitung kembali, dikurangkan dengan beban pajaknya, dikurangkan porsinya dengan kepentingan pengendali, maka didapatkan laba USD-nya adalah sebesar 118 juta US dollar seperti itu ya. Nah, kalau kita bagi dengan lembar saham sebesar 5,47 miliar, kita akan dapatkan EPS per USD-nya adalah 0,0217. Dan kalau kita rupiahkan kembali, IDR-nya itu adalah sebesar 310 rupiah per lembar saham seperti itu ya. Nah, kalau kita anualiskan, kita kali dengan 4, itu kita dapatkan 1.241. Nah, kalau dari asumsi ini kita bisa dapatkan bahwa PI-nya ini meningkat ya Bapak Ibu ya, yaitu sebesar 4,47 kali di harga 5.550. Ya, oleh karena itu karena dia sudah di atas 3 kali PI, saya tidak menggunakan kembali asumsi double PI ya. Itu kurang reliable, jadi saya akan menggunakan menurut saya akan gunakan PI targetnya saja ya, yaitu jadi asumsi yang pertama ini kita gunakan sebagai PI target kita agar kita tidak terlalu optimistik terhadap valuasi harga wajar kita, sehingga bisa kita dapatkan harganya adalah sebagai berikut ya, yaitu di level 7.350 ya.
Jadi dari kedua asumsi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan range harga valuasi daripada INKP dari antara 7.300 sampai dengan 11.000 ya. Apakah akan bergerak ke sana? Ya, tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Ini hanya berupa perkiraan saja bahwa harga akan bergerak ke sana. Bapak Ibu bisa asumsikan bagi yang mungkin sudah punya di harga 5.000, 4.000, ya silakan bisa take profit atau jual di mendekati 7.300 atau mau jual di area 8.000, 9.000 bebas Bapak Ibu ya. Tinggal tentukan saja. Yang pasti kita tidak akan pernah bisa jual di harga tertinggi. Itu Bapak Ibu mesti pahami. Jadi perlu lagi lakukan adjustment terhadap range yang saya perkenalkan ini seperti itu ya. Nah, pada segmen kedua berikutnya saya akan informasikan mengenai ulasan profit and loss daripada Tekim. Ya, seperti itu. Nah, untuk Tekim sendiri Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa ini justru mengalami penurunan ya. Jadi revenue-nya dari 2019 ini kuartal 1 mengalami penurunan dari 306 juta menjadi 267 ya. Namun lagi-lagi efisiensi beban pokok juga berhasil mengangkat atau mempertahankan laba kuartal daripada Tekim ya. Which is ini adalah hal yang baik seperti itu. Nah, dari sisi beban usaha sendiri, beban umum juga tidak ada yang terlalu perlu kita konsiderasikan sehingga ini tetap berpengaruh positif terhadap laba usaha. Namun, hal yang menarik adalah terdapat bagian atas laba neto entitas asosiasi yang meningkat cukup signifikan ya. Ini kalau saya hitung sekitar 42% Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut kepada Bapak Ibu semua. Kemudian di bagian keuntungan selisih kurs juga sama nih, kurang lebih hampir sama seperti INKP ya, mengalami keuntungan kurs yang cukup signifikan juga ya. Nah, ini kalau kita ke bawah ini 137 penghasilan lain-lainnya dikurangi dengan pajak 2234 didapatkan laba neto adalah 156 dan dalam hal ini Tekim tidak memiliki kepentingan non pengendali Bapak Ibu ya sehingga dia full labanya diberikan kepada dia seperti itu sehingga dari sisi EPS sendiri didapatkan angkanya adalah sebesar 0,0502 ya untuk EPS daripada Tekim di kuartal 1 2020 seperti itu. Nah, bagaimana dengan perhitungan harga wajarnya? Ya, kita gunakan asumsi pertama yaitu asumsi optimis yaitu asumsi yang terdapat pada laporan keuangan terbaru ini ya. Sama seperti INKP, saya akan pergunakan angka pada tanggal 29 Juni 2020, harga pada 29 Juni 2020 yaitu harga sebelum harga sahamnya terapresiasi pada tanggal 30 ya, seperti itu. Nah, dengan kurs yang sama dengan laba USD yang kita peroleh dari angka 159.239 ini, kita peroleh EPS-nya 0,0502, lalu kita konversikan kembali ke dalam IDR sebesar 717 per lembar saham. Kita anualiskan dengan kali 4, kita dapatkan 2.871. Oleh karena itu PE pada Tekim pada waktu harganya 4.750 dengan kondisi kinerja laporan keuangan kuartal 1 itu hanya sebesar 1,65 kali Bapak Ibu ya, sangat-sangat murah seperti itu. Sehingga wajar dengan menggunakan pendekatan double PE, target 3,31 PE menurut saya merupakan hal yang wajar bagi Tekim ya. Sehingga kita bisa dapatkan berarti harga valuasi Tekim adalah sebesar 9.500 seperti itu ya. Nah, ini adalah merupakan asumsi pertama. Nanti yang perlu kita sedikit adjust lagi pada asumsi kedua. Namun, sebelum kita masuk kepada asumsi kedua, saya akan jelaskan kembali apa yang terjadi pada bagian atas laba neto ini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini dari catatan yang saya dapatkan ini memang ternyata laba ini diperoleh daripada anak usaha Tekim yaitu entitas asosiasinya yaitu pada PT Oki Pulp and Paper ya di mana kepemilikan Tekim ini sebesar 49,08% Bapak Ibu ya. Nah, di mana pada tahun 2019 dengan 2020 ini Oki ini berhasil membukukan laba ya. 2019 sebesar 449 juta, di full year 2019 di kuartal 1 2020 dia tercatat profit sebesar 161 juta US dollar Bapak Ibu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PT Oki Pulp and Paper ini merupakan perusahaan private Bapak Ibu ya. Sehingga informasi laporan keuangan mereka otomatis akan sulit kita peroleh, apalagi kita sebagai investor retail. Jadi kita dalam hal ini hanya bisa percaya terhadap angka-angka yang direpresentasikan pada laporan keuangan Tekim seperti itu ya. Dalam hal ini adalah direpresentasikan bahwa PT Oki Pulp Paper ini mengalami profit yang lumayan signifikan seperti itu. Nah, yang tidak bisa kita ketahui adalah apakah laba neto ini memang benar-benar dihasilkan daripada kinerja operasional mereka atau mungkin dihasilkan dari penghasilan ataupun operasi lain-lain. Seperti misalkan yang terjadi pada INKP dan Tekim, ini dihasilkan dari keuntungan kurs. Ya, kita tidak bisa tahu seperti itu. Jadi kita hanya bisa anggap, asumsikan bahwa ini
benar adanya seperti itu ya. Nah, sedikit insight buat Bapak Ibu semua, sedikit tips dalam membaca laporan keuangan Tekim, bahwa dalam hal ini karena OKI ini adalah entitas asosiasi daripada Tekim yang tidak langsung dikonsol seluruhnya kepada laporan keuangan Tekim, hanya bagian laba neto entitas asosiasinya saja, maka Tekim memiliki ruang untuk mengendalikan dalam tanda kutip ya angka laba yang mereka presentasikan dalam laporan keuangan mereka, ya, di mana sumber laba ini bisa diperoleh daripada PT Oki Pulp Paper. Ya, sebagai contoh begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan PT Oki Pulp Paper ini mengalami rugi, turun labanya atau mungkin hampir mengalami rugi bersih, maka secara signifikan ini bisa berimpact pada laba bersih Tekim ya, seperti itu. Begitu juga kalau misalkan Oki mengalami profit yang signifikan seperti saat ini, itu juga bisa mendongkrak laba bersih daripada Tekim di laporan keuangan mereka. Kenapa? Karena ini kontribusinya cukup besar ya. Saya hitung kurang lebih 30%. Ya, jadi ini memang cukup signifikan angka-angka pada pos entitas asosiasi daripada si Tekim ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita hitung Bapak Ibu ya, di 2019 dengan porsi sahamnya sebesar 49,08%, ini diperoleh kontribusi di laba neto entitas asosiasi daripada Oki sebesar 220 juta. Dan kalau hal ini saya lakukan di 2020 dengan laba neto sebesar 161.546, ini kita peroleh laba netonya adalah sebesar 79.287 ya. Kalau kita anuliskan kita dapatkan sebesar 317 juta 147 US dollar ya. Seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini juga sudah sebuah insight ya. Jadi kalau misalkan laba daripada Oki ini dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun, maka sudah bisa kita proyeksikan bahwa laba bersih daripada Tekim di tahun 2020 ini akan meningkat. Ya, akan lebih baik daripada 2019. Itu yang bisa saya informasikan karena angka daripada Oki ini jelas ini lebih besar ya. Ini lumayan perbedaannya lumayan jauh ya. Mungkin kurang lebih sekitar mungkin hampir 30% kalau nggak salah ini ya. Jadi kalau yang top line mereka bisa mereka pertahankan, gross margin mereka bisa mereka pertahankan, maka saya cukup yakin bahwa laba bersih 2020 daripada Tekim akan lebih baik dibandingkan 2019 ya. Jadi Bapak Ibu harus concern mengenai hal ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keduanya ya. Nah, asumsi pada bagian kedua ini Bapak Ibu ya, bisa perhatikan juga saya pergunakan cara yang sama ya, yaitu saya akan take out ya, saya akan take out keuntungan daripada selisih kursnya ini ya, sehingga kita bisa memperoleh asumsi yang berbeda dari laporan keuangan Tekim ini untuk mempresentasikan seberapa sih realnya laba operasional mereka. Tapi kalau untuk bagian laba neto ini tidak saya take out, kenapa? Karena memang ini benar-benar kontribusi yang diperoleh daripada Oki ya, seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa kita take out seperti itu. Isu ini harus kita pertahankan karena bisa naik dan turun angkanya seperti itu ya. Tapi kenapa keuntungan kurs saya take out? Karena jelas ini sudah berbeda sekali ceritanya ya. Kuartal 1 ini IDR melemah signifikan, tapi kuartal 2 IDR sudah menguat signifikan seperti itu. Nah, jadi dari data-data ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan menghitung mengurangi tadi kembali 67.000 kita kurangkan dengan pajak, kita dapatkan secara fullnya karena Tekim tidak memiliki kepentingan non pengendali, maka laba per USD-nya adalah 85.387 US dollar seperti itu ya. Nah, ini kalau kita cari EPS-nya, dapatkan EPS penuhnya adalah 0,0276. Kalau kita konversikan dengan rupiah dengan kurs 14.300, kita dapatkan EPS-nya di 394 rupiah ya. Nah, kalau kita anualiskan ini kita dapatkan 1.578 rupiah per lembar saham. Nah, dari harga 4.750 ini kalau kita hitung PI-nya pada waktu itu adalah sebesar 3 kali ya. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan double PI saya rasa tidak pas, sehingga saya akan dapatkan saja saya akan pakai saja konvensional PI yaitu sebesar 5 kali. Kalau untuk PI di atas 3 gitu ya, tapi masih di bawah 5, kita pakai 5 kali saja sebagai target awal. Maka kita akan dapatkan range valuasi harga daripada Tekim itu di harga 7.800 mendekati 7.900 ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dapatkan range-nya kembali bahwa harga wajar daripada Tekim dari kinerja keuangan laporan kuartal 1-nya ini sebesar 7.900 sampai dengan 9.500 ya. Sekali lagi bisa jual di bawah sedikit atau di tengah-tengah antara range tersebut. Seperti itu. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk ulasan laporan keuangannya. Sekarang kita masuk ke view teknikalnya. Oke, pada bagian pertama yaitu NKP. Ya, ini sudah saya siapkan analisa chartnya. Bapak Ibu sudah bisa perhatikan untuk yang sudah beli di harga 5.250 yang mengikuti ulasan daripada seri saham serial saya, maka selamat. Seharusnya sekarang floating profit Anda
itu sudah cukup signifikan ya. Harusnya jangan dijual terlebih dahulu karena justru sekarang dengan stop loss 5375 berarti Anda sudah melindungi profit Anda. Anda tidak akan bisa mengalami rugi lagi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah melakukan hold saja saham ini karena hari ini pun INKP tampak berhasil berhasil melewati tipis area resist kotak kuningnya. Jadi sebenarnya belum terlalu prudent, namun sudah merupakan sinyal positif ditambah dengan volume yang sangat signifikan, sehingga secara technically itu potensi untuk INKP kembali naik pada esok hari seperti itu ya. Jadi kita perlu perhatikan juga INKP dalam hal ini kalau sudah naik di atas area resist kotak kuning harus mampu bertahan Bapak Ibu ya. Harus mampu bertahan setidaknya di atas 5.950. Kalau hal ini bisa dilakukan oleh INKP, maka saya rasa target price kotak hijau di area sekitar 6.850 sampai 7.000 ini tidak akan sulit dicapai oleh INKP dalam waktu yang tidak lama seperti itu ya. Jadi kalau semua asumsi ini benar dan didukung oleh market juga, maka harga 7.000 itu saya rasa tidak terlalu sulit untuk dicapai oleh INKP dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Dari sisi calcium di sendiri juga sebenarnya terlihatnya sudah bergerak naik Bapak Ibu ya. Mungkin di gambarnya agak terlalu kecil, tapi sudah terlihat bergerak naik. Jadi memang momentum INKP ini lagi bagus ya. Ini sudah berhasil keluar dari resist trendline, maka saya cuma punya satu rekomendasi saja yaitu hold saja. Kalau untuk entry saya belum bisa merekomendasikan karena harganya sudah bergerak naik dulu. Jadi kembali lagi saya akan menginformasikan update-nya itu di channel Telegram jika memang ada titik entry yang nyaman untuk teman-teman semua. Ya, bagi yang memang masih baru mau entry seperti itu. Namun jelas bagi yang sudah entry silakan hold saja karena jelas ini momentumnya sangat positif. Oke, bagaimana dengan Tekim? Ya, Tekim juga kurang lebih hampir sama ya mengalami apresiasi pada hari ini. Cuma agak sedikit disayangkan Bapak Ibu, kenaikan harga saham pada hari ini meninggalkan area gap up ya. Kalau saya pribadi saya kurang suka. Jadi kalau ada kenaikan saham yang meninggalkan area gap up yang lumayan di sini ya, ini berpotensi untuk mengalami profit taking menuju ke area tersebut. Jadi sebenarnya kurang 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 aman, kurang safe kalau secara teknikal seperti itu ya. Namun kalau bicara potensi bagaimana? Bagi yang sudah entry bagaimana ya? Mungkin yang sudah entry tadi pagi mungkin sempat beli di 5.100 maka selamat. Ya silahkan hold saja. Ya, pasang stop loss Anda di 4475 saat ini. Range masih cukup jauh, jadi risknya memang masih agak tinggi. Tapi dengan volume yang meningkat dan juga garis MACD yang bergerak naik seperti itu ya, maka ada harapan bahwa Tekim mampu melewati area resist kotak kuning. Meski pada hari ini memang belum mampu ditembus ya, mampu dilewati seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Tekim mengalami profit taking bagaimana? Nah, kembali lagi, kalau dia bergerak menyisir area resist kotak kuning ini Bapak Ibu, maka harapannya untuk melewati atau untuk breakout akan lebih besar ya. Namun kalau dia menutup gap ini kembali dan tidak mampu bertahan, maka dia potensi untuk turun kembali. Tapi kalau dia menutup gap ini kemudian mampu bertahan kembali, maka dia potensi lagi untuk mencoba menguji area resist kotak kuningnya. Jadi harap perhatikan itu skenario-nya baik-baik seperti itu ya. Dan kalau dia mampu melewati area resist kotak kuning dan bertahan di atas 5.650, maka jelas target price di kotak merah 6750 ini tidak akan sulit dicapai oleh Tekim dalam waktu yang tidak lama seperti itu ya. Oleh karena itu saya rasa cukup sekian ulasan saya untuk untuk laporan keuangan INKP dan Tekim serta teknikalnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan like, share, dan komen video ini. Bagikan kepada rekan-rekan lain yang belum mengetahui tentang video ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, thanks for watching.